Halo semua, kembali lagi di Bungkus Ngoceh bersama saya Bungkus di sini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Beberapa hari ini kita melihat beberapa keanehan yang dipertontonkan oleh para penegak hukum kita, mulai dari tuntutan jaksa kasus Novel Baswedan yang nggak masuk akal rendahnya, sampai ada seseorang yang ditangkap hanya karena mengunggah humor Gus Dur. Kurang lebih seperti ini. Oke, sebelumnya saya kasih disclaimer dulu ya. Bagi saya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah salah satu presiden terbaik di Indonesia sampai saat ini. Ya, antara lain karena pemikirannya maju melampaui zamannya, mempromosikan ide pluralisme, dan bisa diterima orang banyak. Belum lagi dengan lantang beliau bilang bahwa peristiwa G30S itu bukan salah PKI. Dan hebatnya, beliau tidak dimusuhi rakyat. Karena kiai? Iya. Ya iya dong. Kalau misalkan yang bilang itu orang biasa kayak saya, ya emang ada yang mau denger gitu. Selain itu juga karena orangnya humoris dan sangat-sangat lucu. Beliau presiden pertama yang datang ke Papua, mendengarkan keluh kesah mereka, benar-benar memberikan perhatian kepada Papua, dan membuka dialog dengan mereka tanpa kekerasan. Di sini kita bisa melihat contoh kepawaian beliau dalam berkomunikasi. Sesuatu yang harusnya dicontoh oleh rezim baik yang sekarang ini. Beliau bisa menggunakan bahasa atau kata-kata yang dimengerti oleh rakyatnya. Saat ditanya kenapa beliau mengganti nama Irian menjadi Papua, beliau jawab kurang lebih begini ya. Pertama, nama Irian itu jelek, berasal dari kata Aurian yang artinya telanjang. Dulu ketika orang Arab datang ke pulau ini, mereka menemui bahwa penduduk lokal itu masih telanjang gitu ya, sehingga disebut Irian. Yang kedua, dalam tradisi orang Jawa, kalau ada anaknya yang sakit-sakitan, sang anak biasanya akan diganti namanya supaya sembuh. Biasanya sih namanya Slamet, tapi saya sekarang ganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Ya kali pulau dikasih nama Slamet. Beliau menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh rakyatnya, yang dekat dengan rakyatnya gitu. Nggak kayak aktivis yang biasanya ya. Kalau aktivis biasanya kan pakai kata-kata ilmiah yang sulit dimengerti oleh khalayak umum gitu. Jadi nggak pernah ya misalnya di acara di pesantren gitu di Jombang, misalkan ada acara Isra Mi'raj atau apa gitu. Beliau di atas panggung gitu. Kemudian ditanyai oleh MC-nya gini, Nuwun sewu Kiai, kenapa ya nama Irian diganti Papua? Adalah hak setiap bangsa untuk dipanggil sesuai dengan nama preferensi mereka, dan mereka memiliki bargaining position yang lebih tinggi daripada kita. Terus yang di pesantren pada akhirnya nggak nyambung kan? Saya tidak bilang warga pesantren bodoh ya. Saya bilang beda istilah. Santri bilang ijma, kami bilang konsensus. Santri bilang qiyas, kami bilang analogi. Santri bilang hujah, kami bilang argumentasi. Beda. Nah, istilah-istilah aktivis itu biasanya ya hanya dimengerti oleh mereka sendiri. Sehingga seringkali gagal menggerakkan massa dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Selain itu, salah satu gebrakan beliau yang sangat luar biasa adalah menjadikan agama Konghucu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, sejajar dengan agama-agama yang lain, yang biasanya impor juga. Setelah lebih dari 30 tahun, etnis Tionghoa ini belum beruntung, tapi yang sangat disayangkan adalah idealisme beliau membuat beliau harus rela untuk dilengsarkan oleh orang yang sama dengan orang yang mendorong beliau menjadi presiden. Bagaimana reaksi beliau pada saat itu? Beliau rela, beliau ikhlas, beliau terima. Bahkan beliau menenangkan para pendukungnya yang saat itu istilahnya udah siap untuk berperang gitu. Tapi beliau menenangkan mereka gitu. Ini adalah pemimpin yang terbaik. Saya pribadi juga mengagumi beliau karena pemikirannya yang maju, lalu rasa kemanusiaan beliau gitu. Dan setelah meninggalnya beliau, saya rasa Indonesia kehilangan salah satu rodanya yang bisa membawa Indonesia pada kemajuan. Oke, kembali ke kasus humor yang diupload tadi ya. Dalam situasi hukum yang ideal, yang berperi kemanusiaan,
Tidak ada seorang pun yang patut untuk ditangkap polisi atau dihukum hanya karena mengunggah humor yang seperti itu. Apalagi Gus Dur ya, siapapun tidak boleh. Tapi ini kan sikonnya nggak ideal ya. Kita bisa setidaknya berandai-andai kalau misalkan kita mengikuti logika yang adil gitu. Nah, yang mengunggah ini Mas Ismail Ahmad namanya. Beliau kan hanya mengutip guyonan dari Gus Dur gitu ya. Ya kalau di logika harusnya yang dihukum ya yang bikin dong seandainya beliau masih hidup ya. Selain itu juga kita ingat bahwa mantan Kapolri Bapak Tito Karnavian pernah juga mengutip joke yang sama dan itu nggak masalah. Artinya orang yang mengutip nggak salah kan harusnya. Yang lebih bersalah kan yang bikin kan kurang lebih kayak gitu kan logikanya. Ya udah gitu aja sih dari saya. Terima kasih udah nonton dan saya mau pamit dulu. Sampai jumpa.